Shalom anak-anak. Wah, kita ketemu lagi ya anak-anak ya. Kita sekarang mau beribadah. Mari kita semua siapkan hati kita mau berdoa. Kita mau minta pimpinan Tuhan. Yuk, Tuhan Yesus, selamat sore. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana Tuhan memberikan kepada kami semua kesehatan, berkat yang melimpah, sehingga kami semua hari ini bisa mengikuti ibadah bersama-sama. Walaupun kami mendengarkan lewat YouTube, tetapi kami tahu Tuhan hadir di dalam kebaktian hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kebaktian kami dari awal, tengah, sampai akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, anak-anak, kita akan memulai ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu yang nomor 1 ini. Mari kita puji Tuhan. Oke, sip. Nah, anak-anak, kita akan lanjutkan dengan nyanyian yang berikut ini. Dan sudah ini kita akan langsung mendengarkan firman Tuhan. Mari anak-anak kita muji Tuhan dengan lagu nomor 2. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku
Oke, anak-anak, mari kita akan memulai pembahasan firman Tuhan. Hari ini kita akan membahas firman Tuhan di dalam 2 Samuel 2 sampai 2 Samuel 5. Ada 3 bab, 3 kitab ya, 3 pasal yang di dalam Samuel kita akan pelajari hari ini. Sebelum kita mempelajari firman Tuhan, mari kita tundukkan sekali lagi, kita akan minta pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengar bagaimana Engkau berjanji di dalam hidup kami dan kami tahu ada janji Tuhan yang begitu setianya di dalam hidup kami sehingga kami bisa melewati hari demi hari kami. Tuhan Yesus, kami mau mempelajari 2 Samuel 2 sampai 5. Mari Tuhan berkati kami semua, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, beri hikmat akal budi yang dari Engkau, dan apapun yang hendak Engkau sampaikan, mari Tuhan, silahkan Kau menyampaikannya untuk kami semua pada hari ini. Dan berkati juga anak-anak yang mendengarkan, mari Tuhan berkati supaya anak-anak juga bisa mengerti apa yang Tuhan mau di dalam firman ini. Dan juga kami semua boleh melakukannya dengan setia di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, anak-anak, mari kita akan buka Alkitab kita. Kita akan memulai dengan 2 Samuel 2. Dalam 2 Samuel 2 ayat 1 kita akan baca dengan judulnya Daud menjadi raja atas Yehuda. Di dalam 2 Samuel 2 ayat 1 kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firman Tuhan, ke Hebron. Coba kita ulangi lagi. 2 Samuel 2 ayat 1. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. 2 Samuel 2 ini diawali sebelumnya di 2 Samuel 1 dikatakan bahwa Saul di 1 Samuel 31 Raja Saul sudah mati. Kemudian di 2 Samuel 1 yang seperti difirmankan oleh Kak Samuel 2 minggu yang lalu yang katanya dibunuh atau bunuh diri, dibunuh atau bunuh diri, gitu ya. Nah, sudah itu kita mengerti bahwa sebetulnya Saul betul-betul bunuh diri dan orang yang mengatakan bahwa aku membunuhnya itu tujuannya supaya apa? Supaya dia mendapat pahala dari Raja Daud. Kiranya Daud kalau dibilang, nih saya udah ngebunuh Saul nih. Saul kan lawannya Raja Daud yang selama ini mengejar-ngejar Daud. Jadi dengan dibunuh oleh saya pasti Daud akan memberi imbalan. Taunya imbalannya apa anak-anak? Mati. Ya, imbalannya mati ya. Karena Daud rupa-rupanya Daud ini luar biasa. Daud ini dia itu pernah berjanji kepada Raja Saul. Coba kita buka dulu ya sebelum Bu Aida mau membahas 2 Samuel 2 ini. Kita mau mundur sedikit ke janji Daud kepada Raja Saul. Kita mau buka di dalam 1 Samuel 24. 1 Samuel 24 ayat 20 sampai 22. Bu Aida akan bacakan ya. Apabila katanya Saul, apabila seorang mendapat musuhnya, sebentar ya, masakan dilepaskannya dia berjalan dengan selamat. Tuhan kiranya membalaskan kepadamu kebaikan ganti apa yang kau lakukan kepadaku pada hari ini. Itu kata Saul kepada Daud.
Oleh karena itu sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja dan jabatan raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Kata Saul kepada Daud. Oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku demi Tuhan bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku. Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul. Jadi Daud bersumpah bahwa dia akan memelihara keturunan Raja Saul. Nah, jadi waktu mendengar bahwa Saul sudah mati dan kemudian ada orang yang membanggakan dirinya, saya sudah membunuh Raja Saul. Dipikirnya orang Amalek ini akan mendapat imbalan. Padahal Daud pernah berjanji dan bersumpah di hadapan Tuhan bahwa Daud akan tetap menghormati Saul dan akan memelihara keturunan Saul sampai akhirnya sampai Daud meninggal juga. Nah, coba waktu Saul sudah mati berarti jabatan raja saat itu sudah tidak ada. Coba sekali lagi kita mau baca lagi 2 Samuel 2. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, Tuhan, kapan saya jadi raja? Gitu bukan? Oh, bukan ya. Coba kita baca lagi. Apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Pertanyaan Daud luar biasa loh kepada Tuhan. Dia nggak tanya, Tuhan kan udah janji. Dulu Tuhan janji bahwa saya akan jadi raja. Dan sekarang Saul kan sudah mati. Berarti saya dong yang jadi raja. Apakah Daud ngomong gitu sama Tuhan? Enggak, adik-adik. Luar biasa ya. Daud rendah hati. Daud tahu bahwa Tuhan yang dia sembah adalah Tuhan yang hidup. Yang tidak akan pernah lupa kepada janjinya. Daud tahu bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang pelupa. Daud tahu bahwa apapun yang Tuhan janjikan, ya dan amin di dalam hidupnya. Jadi Daud hanya bertanya, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Firman Tuhan kepadanya, pergilah. Lalu kata Daud, kemana aku pergi? Firman Tuhan ke Hebron. Hebron itu di tempatnya kota Yehuda. Nah, anak-anak luar biasa. Daud bisa menjadi contoh bahwa Daud walaupun janji Tuhan sudah ada di dalam genggaman dia, tetapi Daud tidak menjadi orang yang arogan. Wah, bahasanya arogan ya. Nih, kalau bahasa Sunda yang kasarnya tuh asa aing. Wah ya, bahasanya abong-abong, saya udah dapat janji Tuhan, saya bisa seenaknya. Hei, kamu ya, dengerin ya, saya ini raja yang sudah dijanjikan Tuhan. Nanti ngomong lagi ke sini, saya ini loh raja yang dijanjikan Tuhan. Tapi Daud tidak seperti itu. Daud mau membiarkan Tuhan sendiri yang mengangkat Daud menjadi raja pada waktunya. Nih, Bu Aida hari ini bawa oleh-oleh buat kita semua. Ini, wah Bu Aida bukannya mau iklan anak-anak, bukannya mau iklan ini. Ini apa ini? Ini adalah Sari mie. Wah, mie instan ya, judulnya mie instan. Apa artinya instan ya? Artinya instan adalah seketika. Seketika. Ya, jadi waktu membuatnya pun hanya sedikit waktu. Cukup sebentar saja menjadi makanan yang enak. Wah, walaupun harus anak-anak kalau mamam sarimi atau mamam indomie, mama apapun yang instan-instan itu harus ditambah telur ya. Tambah telur, tambah sayur supaya sehat ya. Nah, tapi Bu Aida bukan mau ngomongin itu. Bu Aida hanya mau ngomongin ini adalah mie instan. Instan artinya cepat saji. Cepat saji. Nah, Daud tidak mempunyai mental yang ingin cepat saji. Daud mengikuti prosesnya Tuhan.
waktu kapan ya Bu Aida, sebulan atau yang berapa lama yang lalu kan Bu Aida pernah ngomong bahwa waktu Daud diurapi oleh Samuel menjadi raja, Tuhan menyuruh Samuel dulu untuk mengurapi Daud menjadi raja. Dia umurnya tuh masih belasan anak-anak, kira-kira remaja, mungkin sekitar 13 sampai 15 tahun. Dan tahu nggak anak-anak, Daud bisa menjadi raja itu baru umurnya 33 tahun. Berarti ada proses 20 tahun kira-kiranya, 20 tahun untuk dia diproses Tuhan untuk siap menjadi raja. Anak-anak, apa aja yang mau disiapkan oleh Tuhan? Satu, Daud pada waktu pertama dia dipanggil oleh diurapi oleh Samuel akan menjadi raja, Daud itu nggak punya apa-apa dan nggak punya siapa-siapa. Dia itu bukan orang yang punya jabatan apa enggak. Dia itu hanya seorang bungsu dari berapa saudaranya itu, dia yang paling bungsu, kerjaannya pun hanya apa? Tukang ngangon domba. Jadi dia nggak punya teman yang banyak, enggak. Dia setia dengan pekerjaannya. Jadi Tuhan mau tambahkan lewat proses hidupnya, Tuhan tambahkan orang yang setia melayani Daud. Dari mulai 2 orang, 3 orang, terus nanti dia mulai melawan siapa-siapa, akhirnya dapat lagi orang yang setia lagi, ditambahkan lagi sama Tuhan orang-orang yang setia mendampingi Daud. Jadi dari 2-3 orang sampai puluhan, sampai ratusan akhirnya, ya memerlukan waktu yang cukup panjang. Dan Daud dengan setia, dengan konsisten, dia mau diproses oleh Tuhan. Nah, di dalam 2 Samuel 2-5 ini, kalau anak-anak baca, di dalam 2 Samuel 2-5 ini ada hal yang mau Tuhan sampaikan. Rupa-rupanya ada perang saudara. Israel dan Yehuda itu menjadi terpecah. Anak-anak, Israel dipimpin oleh Saul dan Yehuda dipimpin oleh Daud. Nah, waktu di 2 Samuel 2 ayat 1 ini katanya pergi kemana Tuhan? Ke Hebron. Nah, Hebron itu adalah tempat Yehuda. Jadi Daud ini kemudian diangkat raja oleh orang-orang Yehuda. Jadi dia hanya kelompok kecil yang mengangkat Daud menjadi raja. Belum seluruh Israel. Israelnya sendiri dia masih sesudah Saul mati, ada seorang panglimanya yang bernama Panglima Abner ya. Itu tuh tidak mengangkat Daud menjadi raja. Padahal Tuhan sudah menetapkan Daud menjadi raja, tetapi Abner tidak mengangkat Daud menjadi raja saat itu. Dia langsung mengangkat Isi-Boset, yaitu anaknya Saul, untuk menggantikan ayahnya menjadi raja. Jadi Daud hanya mendapat bagian kecil untuk dia boleh memerintah sebagai raja. Tetapi coba kita perhatikan, apakah Daud terus ngelihat kok Isi-Boset ya yang yang jadi raja, kok bukan aku? Terus akhirnya langsung Daud jadi panas gitu ya, langsung Daud jadi kurang ajar ya, kenapa ini si Isi-Boset gitu? Enggak adik-adik, enggak anak-anak, malah apa coba? Daud tetap dengan setia, malah dia bilang gini, waktu ada dua kelompok orang ya yang begitu setia kepada Saul, Daud bilang gini, luar biasa kalian, betul kalian harus menjunjung tinggi, harus setia kepada Saul, karena Saul adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Gitu katanya ya. Jadi nih kepada orang-orang Yabes Gilead
yang menguburkan Saul ya, Daud memberikan penghormatan juga kepada orang-orang yang begitu menghormati Saul. Jadi Daud tidak berdosa, tidak melakukan satu hal yang melanggar firman Tuhan, membuat hatinya pasti tidak. Dia tidak membiarkan dirinya hatinya itu menjadi panas, tidak. Tapi dia yakin ada waktunya Tuhan mengangkat dia menjadi raja untuk seluruh Israel. Ya, jadi anak-anak luar biasa. Terus Abner sama Isi-Boset ini dia memerintah Israel. Dan Yehuda ini dia ada panglimanya juga, namanya Yoab dan adiknya, dua adiknya, yaitu Abisai dan Asael. Nah, Yehuda sama Israel ini mereka itu berantem, anak-anak, berantem. Mereka itu nggak akur. Jadi mereka akhirnya perang. Abner ngelawan Yoab. Perang mereka, perang saudara. Jadi perang itu bukan perang melawan Filistin, tapi perangnya di dalam. Ya ampun, perang. Dan perangnya perang luar biasa. Yoab beserta Abisai dan Asael akhirnya memenangkan peperangan ini. 360 orang dari kelompoknya Israel mati, kalah. Wah, luar biasa. 360 orang itu mati dari kelompoknya Israel. Berarti Israel sudah kehilangan 360 orang. Dan luar biasanya lagi apa? Dari keluarga Yoab, Abisai dan Asael, dari Yehuda yang kecil ini, mereka itu hanya 19 orang yang mati. Kok hanya ya Bu Aida? Iya, kalau lihat dari angka memang hanya 19 orang yang mati, sedangkan yang di Israel 360 orang yang mati. Tapi di dalam kelompoknya Yoab ini ada satu yang mati yang menjadi sumber masalah, yaitu siapa? Asael, adiknya Yoab. Adiknya Yoab itu mati sama Abner di dalam peperangan. Matinya juga katanya gitu, ditombak dari belakang. Jadi dia tuh, Abnernya tuh lihat ya ke depan, si Asael di belakang tombak gitu sampai mati. Wah, menjadikan Yoab menjadi marah, dendam katanya ya, marah besar. Awas ya Abner, engkau sudah membunuh adikku. Jadi akhirnya perang saudara ini menjadi tambah panas. Wah, luar biasa. Daud saat itu sih di dalam, kalau Ibu Aida baca di dalam 2 Samuel 2 dan 3 itu, di dalam waktu peperangan Abner melawan Yoab, Daud tidak ada di situ, tidak dibicarakan. Tapi hanya panglimanya aja, 2 panglima ini yang berperang gitu ya. Nah, anak-anak coba lihat perang saudara. Terus Abner akhirnya tuh bilang sama Daud, sudahlah, berhentilah kita berperang. Katanya gitu ya, Abner sudah melihat kalah gitu ya 360 orang. Dia bilang, udah berhenti aja perangnya. Ini kan kita kan masih saudara, ngapain kita perang katanya. Daud setuju. Daud bilang, ya lebih baik tidak usah berperang. Ngapain kalian berperang? Sudah, kita ini saudara. Tetapi dari kelompok Yehuda yang sudah sakit hati bisa nggak ngomong ya udah nggak apa-apa. Dari kelompok Yehuda, dari kelompoknya Yoab nggak bisa. Adikku sudah mati gara-gara si Abner, nggak bisa katanya Yoab gitu. Tapi dalam hati dia nggak ngungkapin kepada Raja Daud ya. Nah, anak-anak, terus udah gitu ya, si Abner dan si Isi-Boset sudah kalah. Nah, satu kali Isi-Boset bilang gini sama Abner, sama panglima Abner. Abner, kamu suka ya sama istrinya papa saya ya? Katanya gitu. Wah, Abner marah, tersinggung banget Abner. Katanya, kamu Isi-Boset, kamu udah saya layani dengan sepenuh hati, tapi kamu kok nganggap saya kok
kok gitu. Kok kamu salah sangka kepada saya? Kok kamu menganggap saya tuh mau merebut istri papa kamu, mau merebut tahta Raja Saul? Aku tuh nggak seperti itu, nggak seperti yang kamu pikirkan. Aku tuh setia kepada Raja Saul. Aku setia kepada engkau Isi-Boset, katanya gitu ya. Tapi dia menjadi apa? Hatinya menjadi panas, menjadi marah. Kok saya yang setia ini kok saya dituduh, katanya gitu ya. Abner akhirnya bilang apa sama Isi-Boset? Dia nggak ngomong apa-apa sih ke Isi-Boset, tapi dia mempunyai apa? Pikiran yang gini. Ya, aku mau memihak kepada Daud. Aku mau memihak kepada Daud. Kalau gini caranya Isi-Boset nggak benar. Aku mau memihak kepada Daud. Jadi Tuhan izinkan kejadian ini di mana Isi-Boset ngomong yang salah kepada Abner, menjadikan Abner terpancing hatinya untuk untuk berpihak kepada Daud. Jadi lewat perkataan yang kesinggung tadi, akhirnya apa? Abner bilang sama Daud, Raja Daud, aku mau memihak kepada engkau. Aku mau memihak kepada engkau. Aku pengen engkau jadi rajaku. Dan aku akan membawa kelompok aku kepada engkau supaya menjadi semua di bawah pemerintahan Raja Daud. Lihat Tuhan, karya Tuhan yang begitu ajaib. Tuhan sedang mengumpulkan kekuatan Daud untuk menjadi raja supaya dia penuh. Tadinya kan Daud kan cuman kecil, cuman kota Yehuda aja. Sekarang dengan Abner yang tersinggung tadi, Tuhan pakai ketersinggungannya Abner kepada Isi-Boset menjadi orang-orang yang yang dipimpin oleh Abner. Sekarang mereka mau berpindah kepada Daud. Jadi Daud bilang oke, boleh, katanya Daud gitu ya. Daud bilang boleh. Terus Isi-Boset yang sudah tahu bahwa Abner memihak kepada Daud, dia merasa, ya ilah, sekarang kok kekuatanku menjadi semakin kecil. Karena orang-orang Israel tuh mereka melihat kepada Panglima Abner. Karena Isi-Boset ini raja yang baru raja gitu. Jadi dia belum berpengalaman. Sedangkan Abner ini orang yang berpengalaman. Nah, kemudian katanya Daud, boleh, kamu kalau kata Abner kepada Daud, aku mau berkunjung Daud, aku mau membicarakan bahwa aku mau membelot kepada Raja Daud, katanya gitu. Boleh, sok kesini aja kamu, katanya gitu ya. Wah, sudah bicara-bicara gitu ya. Abner datang ke Hebron. Nah, ngobrol sama Daud, aku mau bersedia menjadi anak buahmu. Terus ada tua-tua Israel, banyak orang juga pengen jadi anak buah engkau Daud. Dan kami tahu bahwa ada janji Tuhan bahwa engkau akan menjadi raja untuk Israel, katanya gitu ya. Oke, katanya Daud ya. Terus Daud akhirnya menyuruh Abner kembali pulang ke Israel. Nah, Yoab yang melihat dan mendengar bahwa ada Abner yang datang ke ke Hebron untuk bersatu dengan Daud, menjadi panas, menjadi marah. Daud, kenapa? Di dalam hatinya, tapi dia nggak ngucap gitu ya. Daud, kenapa Daud mengizinkan Abner membelot ke sini? Wah, padahal dia itu adalah pembunuh adik saya. Saya nggak bisa terima. Kemudian tahu nggak anak-anak, Yoab kemudian mengejar Abner dan membunuh Abner. Wah, Daud sampai marah sama Yoab. Yoab, kenapa kamu membunuh Abner? Katanya Yoab, aku tidak terima adikku dibunuh oleh Abner. Wah, anak-anak. Jadi kebencian yang dipupuk, dipendam, dipupuk terus itu akan menjadi sesuatu yang jahat. Akhirnya menjadi
Yoab menjadi seorang pembunuh. Pembunuh juga. Ya, jadi akhirnya dia dengan marah dia bunuh Yoab. Dan kemudian Daud bilang, Yoab, karena engkau membunuh Abner yang sudah mau bergabung dengan Daud gitu ya. Bukan dalam peperangan engkau membunuh, tetapi hanya karena engkau sakit hati, engkau membunuh, engkau membalas, maka engkau terkutuklah keturunanmu. Wah, dikatakan kau akan menjadi keturunan menjadi kusta dan lain-lain gitu adik-adik. Wah, bahaya ya anak-anak, bahaya ya. Anak-anak juga harus belajar di sini juga ya, bahwa sakit hati itu enggak boleh dipendam. Harus cepat dibereskan di dalam Tuhan. Apalagi waktu minggu kemarin Pak Joko bilang bahwa Tuhan Yesus bangkit. Nah, karena Tuhan Yesus bangkit berarti kita diberi kuasa untuk bangkit juga dari dosa-dosa kita. Bangkit juga dari kesalahan-kesalahan kita. Jadi gak terus aja diuplak-uplak tuh. Ditambahin, oh iya sih si ini mah jahat, iya sih gara-gara gitu, iya ayo tambahin terus. Sampai akhirnya membuahkan dosa yang baru. Anak-anak harus hati-hati ya. Oke, ibu lanjutkan lagi ya. Nah, sesudah Abner mati, wah betul-betul Isi-Boset benar-benar menjadi lemah kekuatannya. Karena rakyat Israel yang tadi Bu Aida bilang, rakyat Israel itu hanya melihat kepada Abner. Jadi begitu Abnernya mati, Isi-Boset pun menjadi tidak punya kekuatan. Ya, tidak punya kekuatan. Nah, tapi apakah Daud yang sudah melihat, Isi-Boset udah gak ada kekuatan, kita serang yuk, kita bunuh yuk. Enggak adik-adik, enggak. Tetap Daud tidak mau mengambil kerajaan Israel, status raja Israel itu tidak diambil oleh dia. Tetap Daud hanya serahkan semuanya kepada waktunya Tuhan. Luar biasa, Daud sabar sekali. Terus apa coba? Sesudah Isi-Boset pada suatu hari, Isi-Boset itu dia lagi tidur. Tahu-tahu ada dari kelompoknya Isi-Boset juga. Kayaknya tuh kalau Bu Aida baca tuh dari geng preman gitu dah. Dari geng preman. Namanya Baana dan Rehab. Dua orang ini. Baana dan Rehab. Dia masuk menyelinap ke dalam rumah Isi-Boset. Kemudian Isi-Boset yang lagi tidur dibunuh. Dipenggal kepalanya. Wah. Kemudian si Baana sama Rehab dia bawa tuh kepalanya Isi-Boset. Bawa kepalanya Isi-Boset kemana? Dia pergi ke Hebron. Bawa kepalanya Isi-Boset, Raja Isi-Boset. Dibawa ke Hebron. Ditunjukkan kepada Raja Daud. Dipikirnya Baana sama Rehab mereka akan dapat upeti. Mereka akan dapat imbalan karena Isi-Boset sudah mati. Sehingga Daud lebih dengan mudah merebut kerajaan Israel. Wah, dipikirnya gitu. Dipikirnya, wah aku nih yang sudah membunuh Isi-Boset, maka Daud pasti akan memberikan kepada kita kedudukan yang luar biasa. Tahu nggak anak-anak? Begitu Baana dan Rehab datang bawa-bawa kepalanya Isi-Boset, bukannya Daud bilang, wah terima kasih, nuhun. Bukan. Malah Raja Daud menyuruh Baana dan Rehab dibunuh mereka. Dibunuh, dihukum, diparang katanya gitu ya. Kenapa? Daud bilang, aku ini gak mau mengotori tanganku dengan dosa. Aku gak mau mengambil kerajaan Israel dengan caraku sendiri. Aku mau lewat caranya Tuhan. Ya anak-anak, jadi Isi-Boset akhirnya
mati dibunuh oleh Baana dan Rehab. Nah, anak-anak, kita lihat ya. Tuhan izinkan kedua suku Israel yang berselisih ini, Israel dan Yehuda yang berselisih ini, yang pada berselisihnya pada mati. Abner, Isiboset pada mati, Yoab, Abisai, Asael, semuanya pada mati. Yang Yoab, Abisai nggak mati ya, tapi Asael, Abner, Isiboset pada mati ya. Nah, dengan mereka yang berselisihnya ini pada mati ya, terus udah gitu sudah Israel kehilangan rajanya, tahu nggak? Kita mau baca di dalam 2 Samuel 5 ayat 1. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, ketahuilah kami ini darah dagingmu. Telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel dan engkau yang menjadi raja atas Israel. Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron. Lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Ya, anak-anak, ini Daud berumur 30 tahun pada waktu ia menjadi raja. Kemudian 40 tahun lamanya ia memerintah. Nah, anak-anak, 30 tahun baru janji Tuhan kepada Daud baru tergenapi bahwa Daud menjadi raja atas Israel dan Yehuda. Jadi tadinya Yehuda dan Israel menjadi terpecah, berselisih. Sekarang Daud yang menyatukan Israel dan Yehuda. Jadi Tuhan ada waktunya Tuhan, walaupun panjang, walaupun lama kelihatannya ya, tidak instan. Iya, tidak instan, tetapi lewat segala musim dan waktu Tuhan akhirnya membentuk Daud menjadi raja dengan kerajaannya yang kokoh. Jadi tidak ada yang perpecahan karena sekarang Israel dan Yehuda menjadi bersatu. Ya, oke. Nah, lewat firman Tuhan hari ini kita mau belajar melihat bahwa janji Tuhan ya dan amin. Walaupun kelihatannya lama ataupun sebentar, tapi ingat, janji Tuhan selalu apa? Ya dan amin. Kita harus tetap setia, kita harus tetap konsisten ya, memegang janji Tuhan. Kapan waktunya janji Tuhan itu tergenapi, waktunya itu pasti waktu yang terbaik. Kita mau belajar mengimani, aku mau hidup karena ada janji Tuhan. Aku mau menggapai semua janji-janji Tuhan dalam hidupku. Ya, yuk kita akan ayat hafalan. Mazmur 89 ayat 34. Aku tidak akan melanggar perjanjianku dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Mungkin kalau di Alkitab yang lama, yang seperti ini, itu adalah Mazmur 89 ayat 35. Tapi kalau di YouTube, di Google, kalian bisa baca mungkin di bahasanya Mazmur 89 ayat 34. Ya, kita mau terus pegang janji Tuhan. Tuhan tidak pernah akan ingkar janji. Ya dan amin, janjinya selalu terjadi di dalam hidup kita.
ya. Yuk, mari kita akan akhiri ibadah kita akan mengucap syukur, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk janji Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup kami masing-masing. Mari Tuhan ajar kami seperti Daud juga menghidupi janji-Mu Tuhan. Dia setia, dia konsisten di dalam menunggu janji Tuhan tergenapi di dalam hidupnya. Mari Tuhan ajar kami anak-anak maupun kami kakak-kakak pembina. Di dalam setiap kami tahu ada janji-janji Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau setia menunggu penggenapan janji-janji itu Tuhan. Dan kami mau melakukannya dengan setia dan kami mau mempersiapkan hidup kami, hati kami untuk menggapai semua janji-janji Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya janji Tuhan ya dan amin di dalam hidup kami. Haleluya, amin. Anak-anak, kita akan bertemu lagi minggu depan lagi. Oke, terima kasih, shalom. Nah adik-adik, gimana? Seru kan tadi ibadahnya? Kakak lihat kayaknya di sini ada yang baru pertama kali hadir ya. Kakak ucapkan selamat datang di ibadah anak di Kari Mahkota Kemuliaan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Adik-adik buat yang pertama kali baru hadir, adik-adik bisa cek di bawah di description box. Ada di situ data diri ibadah anak. Nah adik-adik tolong isi ya supaya kakak-kakak bisa mengenal kalian. Untuk adik-adik juga yang sudah sering hadir di ibadah anak tapi belum pernah mengisi data diri ibadah anak, tolong isi juga ya biar kakak-kakak bisa data kalian semua. Dan adik-adik, setelah ini adik-adik tolong mengisi presensi ibadah anak. Ingat sekali lagi, harus diisi ya. Presensi ibadah anak itu diisinya setiap minggu. Tetapi kalau data diri ibadah anak cukup 1 kali. Di sana kakak bisa tahu adik-adik apakah ikut ibadah ini atau enggak. Nah adik-adik jangan lupa abis ini pun harus memberikan ayat hafalan. Dikirim di grup ibadah anak. Link grup ibadah anak juga sudah ada di description box video ini. Adik-adik jangan lupa ya untuk mengirimkan ayat hafalan itu supaya kakak-kakak bisa tahu. Nih kakak akan menunjukkan video ayat hafalan minggu lalu. Silahkan ditonton. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Matius 28 ayat 6. Ia tidak di sini, ia sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Amin. Matius 28 ayat 6. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dia katakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dia tidak ada di sini karena dia telah bangkit sama seperti yang dikatakannya.